promise I will catch you whenever you fall. Take my hand and we'll go through it all. Loving you is all I know. We belong together. Loving you is all I know. We belong together. Loving you. Every step we take, no other way but side by side. We have no shortage of dreams, and they'll all become real and light up our lives. I promise I will catch you whenever. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Punya pertanyaan seputar kesehatan tapi bingung nyari jawaban? Udah scrolling tapi ragu, bener nggak ya? Tanyakan langsung saja di acara Tanya Pakar. Dipancarkan dari studio lantai 2 di gedung IKM di Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Selamat sore Sobat Sehat semuanya. Apa kabar untuk Anda Sobat Sehat yang pada kesempatan sore hari ini 1 Desember 2022 nih Sobat Sehat, kita memasuki bulan Desember. Semoga kabar Anda sehat Sobat Sehat yang berada di radio aplikasi streaming yang sudah stay tune di Raisa Radio. Terima kasih banyak. Untuk Sobat Sehat yang berada di website kami di radioindonesiasehat.com dan untuk Sobat Sehat juga yang pada kesempatan sore hari ini sudah bersiap nih untuk berada di program kami. Setiap Kamis sore kita ada acara Tanya Pakar. Sobat Sehat, di acara Tanya Pakar kita menghadirkan pakar-pakar yang luar biasa, tentunya akan menjawab permasalahan kesehatan kita semua. Harapannya Sobat Sehat kita jadi tahu nih dan juga jadi lebih aware tentang kesehatan kita. Sobat Sehat, hari ini selama 1 jam ke depan kita akan bicara tentang mata. Kira-kira apa saja penyakit-penyakit mata yang harus kita waspadai? Nah, seperti yang kita tahu nih Sobat Sehat, mata ini merupakan organ yang penting untuk tubuh kita. Alhamdulillahnya hari ini kita bisa menikmati cerahnya hari ini setelah dari kemarin hujan ya. Dan kalau mata kita kurang sehat nih Sobat Sehat, kita belum bisa menikmati cerahnya hari ini. Jadi ayo kita sama-sama jaga mata kita dan kita cari tahu bagaimana cara menjaga mata kita dan kira-kira apa penyakit mata yang mesti kita waspadai. Dan bersama dengan kami semua Sobat Sehat sudah hadir bersama dengan kita ada Dr. Irin Titin Darajati, spesialis mata atau biasa kami panggil Dr. Ara dari Departemen Kesehatan Mata FKKMK UGM. Sobat Sehat dimanapun Anda berada, yang di radio nanti boleh bisa bertanya langsung. Silakan di WhatsApp kami di 0812 3239 7300. Sekali lagi Sobat Sehat, seperti biasa di 0812 3239 7300 dan silakan tuliskan nama, spasi minatnya apa atau Anda sedang di mana begitu ya. Baik, kita akan sapa dulu sama-sama. Selamat sore Dr. Ara. Halo, sore Mbak Galuh. Terima kasih banyak Dr. Ara sudah mau menyapa Sobat Sehat edisi sore hari ini. Ya, selamat sore juga semua pendengar Raisa ya pada sore hari ini ya. Ketemu lagi gitu ya. Setelah lama saya nggak hadir di Raisa, sekarang diundang lagi ternyata sama Mbak Galuh. Terima kasih banyak dong. Nah, hari ini kita akan bicara soal mata dan Sobat Sehat silakan bersiap selama 1 jam ke depan kita akan ditemani oleh Dr. Ara nih. Kita mengupas bagaimana penyakit mata. Nah, dokter, kita nih banyak menggunakan aktivitas yang menggunakan mata. Tapi kalau kita boleh tahu nih dok, akhir-akhir ini nih di era-era digital seperti ini yang mana Sobat Sehat nih banyak menggunakan mata untuk beraktivitas. Banyak nih dok aktivitas seperti kuliah daring, terus juga rapat juga sekarang banyak yang daring gitu. Kira-kira kalau untuk di ruang praktik sendiri dok, kalau boleh kami tahu itu penyakit-penyakit mata yang kerap kali dikeluhkan akhir-akhir ini apa Dokter Ara?
Oke Mbak Galuh, jadi sebenarnya ya eh, ada dua penyakit yang paling sering kita temukan di era sekarang ini, baik karena dia era daring atau di era sebenarnya era mager gitu juga. Itu ternyata pengaruh juga. Era mager itu juga ternyata berpengaruh pada kesehatan mata. Jadi yang pertama di era daring ya kita tahu sendiri sekarang semua setelah pandemi orang tahu betapa praktisnya ternyata daring. Ternyata hampir semuanya yang dulu kita pikir nggak mungkin dilakukan secara daring, ternyata bisa dilakukan secara daring. Dan itu benar-benar mengubah semua hidup kita. Salah satunya sebenarnya dia berdampak ke mata karena uh, kita yang biasanya hadir, datang, melihat jauh, kita terbiasa atau terkungkung dengan melihat laptop ataupun komputer ataupun gadget kita. Sehingga mau nggak mau, kita yang terbiasa melihat jauh dipaksa untuk melihat dekat. Dan salah satunya juga adalah efek sinar biru juga, blue light juga. Nah, itu membuat kalau misalnya pada usia-usia muda, kita sebut ada namanya booming myopia atau timbulnya minus, myopia itu minus, yang dia timbul secara mendadak, secara banyak, langsung masif gitu ya. Terutama akhir-akhir ini disebabkan karena efek tadi yang kita biasanya kita melihat jauh kemudian melihat dekat, kemudian kita terpapar blue light juga, semuanya itu membuat angka-angka orang minus saat ini terutama anak-anak itu bertambah karena mau nggak mau kita semua sekarang pasti di depan komputer, di depan gadget lebih dari 2 jam sehari gitu ya kan. Nah itu yang pertama kalau misalnya kita mau membicarakan tentang efek dari pandemi gitu ya. Nah efek pandemi yang kedua sebenarnya kita mager nggak kemana-mana ya. Terus apalagi zaman sekarang ada Grab, maaf, jadi ini ya ojol ya, kita sebut ada ojol ya. Kita bisa pesan semuanya, kita bisa antar semuanya hanya dengan jempol aja, nggak perlu kita keluar, nggak perlu kita bergerak. Nah ini sebenarnya menjadi keprihatinan juga karena dengan kurangnya kita berolahraga, dengan kurangnya kita beraktivitas, itu angka dari penyakit-penyakit yang degeneratif atau penyakit-penyakit yang biasa ditemukan oleh orang tua, ditemukan pada orang tua, sekarang mulai turun usianya ke usia-usia muda. Wah. Misalnya seperti diabetes, Hmm. seperti tensi yang tinggi atau hipertensi, seperti kolesterol yang tinggi. Karena zaman dulu orang kalau mau makan harus keluar tuh, harus naik motor, naik mobil, kita ke tempatnya, jalan, pesen gitu kan. Sekarang tinggal pakai jempol semuanya datang. Gitu kan. Kita mau pesen barang dulu kalau mau ke toko jalan dulu tuh bandingin harga dari toko A ke toko B, mana yang lebih murah kita pilih gitu kan. Sekarang kita tinggal scroll, cari yang mana yang paling murah, belum yang gratis ongkir kalau bisa ya. Nah, itu semuanya membuat metabolisme tubuh kita juga berubah, menurun, sehingga kita yang dulunya biasa berkeringat, beraktivitas, jadi kurang aktivitas. Nah, yang tanpa disadari bahwa penyakit-penyakit diabetes, tensi tinggi, ataupun kolesterol tinggi, itu ternyata juga berhubungan dengan mata. Itu yang mungkin belum pada tahu ya. Iya dok, dan tadi menarik dokter ya, waktu dibilang mager tadi paling sobat sehat yang dengerin sambil rebahan nih pada langsung bangun nih dok. Jadi memang ada 2 penyakit-penyakit yang, mendominasi begitu ya, Dok, ya? Di era-era setelah pandemi ini ada yang miopia, booming miopia karena kita terbiasa melihat dekat dan yang kedua adalah karena penyakit-penyakit yang akibat degeneratif tadi. Benar tuh, Dok, karena dulu-dulu nih kita kalau ngobrol dengan teman-teman penyakit diabetes atau kolesterol biasanya identik dengan penyakit orang tua. Nah, tapi ini fakta baru nih Sobat Sehat bahwa ini sudah mulai dialami, oleh, teman-teman atau mungkin yang usianya berkurang gitu ya, Dok, ya? Ya, betul, relatif lebih mudah. Jadi dulu kalau kita ngomongin orang diabetes nih atau hipertensi nih, kita pasti mikirnya orang 50 tahun ke atas kan. Generasi bapak ibu kita lah gitu yang terkena diabetes, tapi sekarang dampaknya di era pandemi ini kemudian entah karena semua kecanggihan yang sebenarnya kita nikmati itu banyak sekarang saya temui pasien-pasien di usia 30-an itu sudah menderita diabetes, tensinya sudah mulai tinggi, kemudian kolesterolnya sudah tinggi. Itu bukan suatu hal yang aneh kita jumpai sekarang. Bahkan kemarin saya cek kolesterol saya tinggi nih Mbak Galuh, saya mau cerita nih.
Jadi sebenarnya saya termasuk golongan mager yang terdampak juga. Itulah hal yang menarik yang mungkin kita akan perdalam bahas sore ini kali ya. Iya, baik Dok. Terima kasih atas informasinya dan jadi lebih paham nih ya Sobat Sehat bahwasanya penyakit yang menyerang mata tidak lantas langsung menuju mata langsung begitu ya Dok ya. Ada yang lewat jalan lain seperti penyakit-penyakit diabetes atau kolesterol itu tadi. Bahkan Dokter Ara juga merasakan. Mungkin saya juga perlu cek habis ini Dok. Nah, dokter menarik untuk kolesterol dan juga diabetes tadi bagaimana Dok? Kenapa itu bisa menyerang mata? Prosesnya seperti apa Dok? Oke, jadi kita mungkin bahas satu persatu dulu dari yang paling sering gitu ya Mbak Galuh ya. Nah, yang pertama ini sebenarnya yang paling sering memang penyakit diabetes atau kalau misalnya bahasa awam kita bilang adalah kencing manis gitu ya. Nah, kencing manis sendiri dia orang yang rentan adalah orang-orang sebenarnya yang memiliki keturunan atau dia orang tuanya memiliki penyakit diabetes. Itu dia memiliki chance atau memiliki kesempatan untuk menjadi diabetes lebih tinggi dibandingkan yang tidak memiliki riwayat keturunan. Tetapi selain dari keturunan, gaya hidup itu juga sangat berpengaruh. Di zaman kita sekarang, minuman-minuman manis itu banyak banget ya. Banyak banget, kemudian juga tadi kita katakan dengan aktivitas yang kurang. Nah, gula darah yang tinggi itu sebenarnya dia akan membawa komplikasi yang banyak. Ada di pembuluh darah terutama kelainannya, baik di pembuluh darah besar ataupun pembuluh darah kecil. Nah, kalau di pembuluh darah besar dia contohnya di jantung, di ginjal. Jadi kalau kadang-kadang kita dengar orang sakit gula, kemudian lama-kelamaan kok dia jadi diharuskan untuk cuci darah, ada gagal ginjal, itu karena kelainan di pembuluh darah pada ginjal yang disebabkan karena diabetes pada jangka waktu lama. Gitu. Jadi bukan orang yang diabetes awal kemudian langsung dia kena ginjal, enggak sih, dia akan membutuhkan waktu yang lama. Itu untuk pembuluh darah besar. Sebenarnya selain pembuluh darah besar juga ada pembuluh darah kecil. Nah, pembuluh darah kecil itu contohnya adalah pembuluh darah ke saraf dan ke mata. Nah, kalau ke saraf, biasanya dia keluhannya adalah rasa kebas. Rasa kebas yang terutama dirasakan di tangan dan di kaki. Gitu. Nah, kalau pada mata gimana? Pada mata yang pertama dirasakan biasanya adalah keluhan pandangan kabur. Karena orang itu aware-nya adalah setelah ada gangguan pada pandangan biasanya kalau di mata. Ya kan? Nah, dia di sini merusaknya adalah pembuluh darah yang ada di belakang atau di saraf mata yang kita sebut sebagai retina. Jadi kalau orang diabetes itu kenanya adalah namanya retinopati diabetes atau penyakit retina yang diakibatkan oleh diabetes. Di situ nanti pembuluh darahnya terganggu sehingga nanti terjadi pendarahan, terjadi gangguan-gangguan untuk aliran oksigen ke bagian retina mata, sehingga otomatis saraf-saraf mata banyak yang mati juga di situ. Ketika saraf mata mati, ibaratnya seperti kita TV ya, TV ada kabel tuh. Kemudian saraf mata kita ibaratkan kabelnya dikerikitin tikus tuh. Kan makin lama kan udah tuh, lama mati lah itu si TV. Itu juga yang terjadi pada mata. Saraf mata makin lama dia digerogoti, banyak yang mati, jadilah dia pandangannya kabur. Nah, yang kita sering temui nih, kadang-kadang kalau orang dengan diabetes itu kan nggak kerasa sebenarnya. Iya Dok, J. Dia tidak menimbulkan rasa sakit, dia tidak menimbulkan rasa apapun, sehingga kadang kebalik, datangnya itu ke mata dulu karena pandangan kabur. Setelah kita cek, ternyata loh kok gambarannya di retina kok ada yang aneh seperti pada komplikasi diabetes. Barulah dicek gula dan ternyata barulah dia tahu kalau dia diabetes. Itulah yang sekarang lebih common atau lebih sering terjadi gitu. Nah, sebenarnya Mbak Galuh yang pingin saya mungkin bisa kita hindari di sini. Kalau yang tadi yang case yang udah nggak bisa dihindarin ya karena matanya udah kena duluan nih gitu kan. Iya Dok, betul. Nah, tapi kalau misalnya seseorang itu sudah terkena diabetes, sebenarnya disarankan kalau misalnya dia diabetes yang tipe 2, terutama yang karena tadi mager gitulah ya, mager dan asupan gula berlebih itu, sebenarnya setelah 5 tahun terdiagnosis, kalau dia belum ada keluhan mata, tetap harus cek ke dokter mata.
Oh, jadi tidak nunggu Tidak nunggu. keluhannya terjadi, secara Betul. berkala dicek juga bagian matanya ya, Dok, ya. Dan ini mungkin yang kadang terlupa, Dok. Nah, betul. Nah, jadi kalau yang sudah kasep ya ibaratnya kalau orang Jawa ngomongnya kasep nih, dia mata dulu baru diabetesnya ya mungkin kita tidak bisa menolong banyak. Tetapi kalau misalnya orang-orang itu sudah tahu bahwa dia diabetes, kemudian dia sudah didiagnosis dengan diabetes, ada baiknya disarankan untuk cek retina berkala. Kenapa? Karena ketika kita menemukan dia di fase awal, penanganannya sangat simpel. Mmm, Mungkin hanya ada yang butuh observasi saja, ada yang butuh penstabilan gula darah saja. Karena sebenarnya sumber permasalahannya kan di gulanya ya. Jadi selama gulanya terkontrol, sebenarnya komplikasinya berhenti. Tapi kalau gulanya tidak terkontrol, komplikasinya jalan terus. Jadi ketika masih di fase awal, mungkin kita hanya kontrol gula sambil kita observasi cukup enough. Di taraf selanjutnya mungkin butuh laser. Nah, di taraf yang sudah late, yang sudah kasep tadi saya bilang mungkin bahkan membutuhkan surgery gitu dan dia bukan suatu surgery yang kecil di bagian mata, dia surgery yang besar sebenarnya. Jadi apabila kita mewaspadai dari awal, mhm, kita aware kalau kita punya diabetes misalnya, atau kita aware kita punya keturunan diabetes, mhm. nah itu akan lebih baik kalau misalnya kita tahu kemudian kita cek di awal akan lebih mudah, lebih simpel. Mungkin itu Mhm. Mbak Balwa. Oke, Dok, terima kasih. Nah, ini sobat sehat perlu kita tahu ya, ternyata memang, diabetes pun bisa merambah ke mata melalui pembuluh darah kecil tadi yang disebutkan oleh Dokter Ara nih sobat sehat. Nah, dokter tadi dokter menyebutkan kalau baiknya ketika kita sudah tahu ada potensi ada penyakit diabetes, misalkan dari keturunan atau mungkin ada sudah, didiagnosa diabetes gitu. Apakah semua orang diabetes itu berpotensi untuk menyerang mata atau orang yang terkena diabetes yang seperti apa, yang, faktor risikonya lebih besar untuk, kena ke mata, Dok? Oke, Mbak Galuh. Jadi sebenarnya apakah semua orang dengan diabetes akan, terjadi komplikasi? Sebenarnya tidak, gitu. Lalu yang seperti apa diabetes seperti apa yang dia akan terkena komplikasi ke mata? Sebenarnya ke diabetes yang gula darahnya tidak terkontrol. Karena, seperti tadi kita bilang ya, kalau misalnya dia gula darahnya terkontrol, komplikasinya juga akan berhenti gitu. Ibaratnya misalnya, dia naik mobil nih, kalau misalnya bensinnya habis dia berhenti, seperti itu. Jadi kalau misalnya dia diisi bensin lagi, dia jalan lagi. Komplikasi juga jalan komplikasi karena diabetes juga seperti itu. Jadi misalnya kita stop gulanya yang dia naik terus, komplikasinya akan berhenti. Tetapi ketika gulanya naik turun lagi, kemudian tidak stabil, gaya hidupnya juga nggak baik, ya sudah dia jalan lagi seperti itu. Jadi kalau misalnya penyakit dia ada penyakit gula, tetapi dia terkontrol, dia rajin minum obat, gula darahnya tidak pernah tinggi, ada kemungkinan tidak akan terjadi komplikasi pada mata ataupun pada bagian lain gitu. Dan sebenarnya komplikasi ini tidak kemudian 1 tahun kemudian dia timbul kok. Dia pasti butuh waktu bertahun-tahun. Cuman kadang-kadang kita nggak sadar, itulah yang tadi saya bilang kita nggak sadar, kita nggak aware, sehingga kita nggak tahu kalau misalnya kita ada diabetes atau kalau misalnya gula darah kita naik turun. Gitu. Mhm, baik, Dok. Jadi tidak semuanya ya sobat sehat, jadi ketika sobat sehat tahu nih ada potensi untuk, ada faktor risiko yang terkena diabetes itu tadi, jadi mengecek berkala gula darah itu sangat penting ya, Dok, ya, untuk menghindari komplikasi-komplikasi termasuk pada komplikasi ke mata ya, Dok, ya. Nah, artinya, Dok, faktor penyebab kita terserang penyakit mata itu tidak hanya dari layar saja atau ke mata saja, dari gaya hidup pun juga demikian ya, Dok, ya? Oh, ternyata ada hubungan eratnya juga, bahkan dari mager aja bisa jadi penyakit mata ya. Nih dokter Ara bilang magernya mantep banget nih Dok, jadi semakin semangat nih para sobat sehat. Nah dokter itu tadi yang diabetes, kalau untuk yang kolesterol, nah kayaknya kolesterol ini ada kaitan eratnya juga dengan gaya hidup, pola makan juga ini para sobat sehat yang tawaran makannya kok ya sekarang enak-enak gitu Dok ya. Nah, Boba, terus habis itu juga gorengan itu. gorengan juga di kantin banyak Dok gitu. Gimana tuh Dok kalau yang untuk kolesterol? Oke, jadi kolesterol itu sebenarnya juga momok untuk kita kaum milenial ya sebenarnya.
Kalau saya boleh menyebut diri saya belum tua loh ini Mbak Galuh ya, saya masih muda gitu. Saya masih muda, tetapi saya akui memang saya makannya akhir-akhirnya agak aur-auran nih gitu. Begitu ada makanan yang enak sikat nih gitu kan. Nah, terutama gorengan. Memang orang Indonesia itu kalau misalnya ngelihat gorengan, tempe goreng anget-anget, tahu goreng anget-anget tuh susah pasti nolak ya. Kayaknya makanan paling enak itu digoreng gitu. Nah, tanpa kita sadari, ternyata gorengan-gorengan itu atau makanan-makanan berlemak itu menumpuk lemak di dalam tubuh kita. Nah, yang bahaya sebenarnya sama persis seperti tadi, ketika gula dia lewat pembuluh darah ya. Ini juga. Jadi dia lemak-lemak itu dia bisa menempel di dinding pembuluh darah dimanapun gitu. Sehingga kenapa kolesterol itu bisa juga berefek di mata. Misalnya dia nempel di pembuluh darah jantung, menyebabkan dia serangan jantung. Dia menempel dan menutup. Sebenarnya dia menempel kemudian menutup ya. Ibaratnya kalau kita bayangin dia kayak selang mungkin ya. Kayak selang tapi dia ada lumutnya. Nah, alirannya kan nggak lancar ya. Sehingga organ-organ yang seharusnya dia mendapat aliran oksigen, mendapat aliran makanan, dia jadi nggak teraliri karena semua tertutup oleh tadi itu si lemak-lemak jahat yang menempel, ataupun tadi kalau diselang berarti dia lumut-lumut yang menempel. Kalau misalnya di jantung, jantungnya nggak dapat aliran darah, otomatis dia akan serangan jantung, akan kelainan di jantungnya. Kalau misalnya dia di otak, dia di pembuluh darah otak, otaknya nggak dapat asupan darah, dia jadi stroke gitu. Kalau di mata, gimana kalau di mata? Sama, ketika mata itu juga ada pembuluh darah dan pembuluh darahnya sebenarnya relatif lebih kecil-kecil gitu kan, dibandingkan dengan pembuluh darah di tempat lain. Nah, kalau misalnya selang besar sama selang kecil nih sama-sama kesumbat gedenya sama, kan akan lebih berefek ke yang selang kecil ya, karena dia alirannya kan lebih kecil, udah kecil, kesumbat lagi gitu kan ibaratnya. Kecil, lemak-lemaknya besar ya dok ya. Nah, itu dia. Kalau misalnya dia udah selangnya kecil, lemaknya besar, dia bisa juga terjadi ada banyak, misalnya bisa stroke mata, kemudian kematian-kematian pada sel-sel yang ada di saraf-saraf mata, itu bisa terjadi juga di situ. Sehingga kelihatannya memang yang ini ya, aktivitas fisik ini terutama sebenarnya tantangan ya untuk kita melakukan aktivitas fisik, mengurangi makanan-makanan yang dia berlemak, makanan-makanan gorengan yang digoreng, itu menjadi tantangan yang besar untuk kita sekarang. Karena orang-orang muda itu sebenarnya kalau zaman dulu jarang untuk terkena seperti ini gitu. Karena kan ibaratnya kita lebih banyak aktivitas, kita lebih banyak metabolismenya masih tinggi dibandingkan dengan orang-orang tua. Jadi metabolisme tubuh itu tidak selalu sama di setiap usia. Ya, ibaratnya kalau misalnya Mbak Galuh nih orang umur 10 sampai 20 tahun dengan orang 20 sampai 30 kemudian 30 tahun ke atas. Itu pasti sudah merasakan kok dulu kelihatannya saya diet sedikit aja berat badannya udah turun ya gitu. Tapi kalau orang udah 30-an tahun ke atas, 40 tahun ke atas itu pasti dia akan lebih susah untuk diet, lebih susah untuk menurunkan berat badan. Itu karena metabolisme tubuh yang berkurang. Nah, ditambah dengan gaya hidup kita yang udah tahu nih kita sudah semakin tambah umur, makanannya tetap aja jor-joran, tetap aja tadi milih makanan-makanan berlemak, udah gitu ditambah lagi nggak pernah olahraga, nggak pernah gerak, ya gimana nggak semua lemak-lemak itu numpuk nempel di pembuluh darah kita gitu. Nah, bahayanya juga sih Mbak namanya dia stroke ya. Stroke itu ibaratnya kayak kejar-kejaran sama waktu. Karena saraf mata itu sama kayak saraf otak sebenarnya. Dia termasuk saraf yang tidak bisa memperbarui diri. Jadi sekalinya dia mati, dia nggak akan bisa hidup lagi. Beda dengan saraf-saraf tepi. Kalau saraf-saraf tepi seperti saraf tangan, saraf kaki, ada yang ketika dia mati, kemudian kita berikan rangsang-rangsangan atau kita berikan obat-obatan, dia bisa memperbarui diri. Tapi tidak dengan saraf mata dan saraf otak. Ketika dia sudah mati, dia sudah stop, nggak ada lagi memperbarui diri. Jadi kalau misalnya ibaratnya dia kayak orang ketimpa batu tuh, kan semakin lama dia ketimpa, semakin sesak nafas dia, semakin
kemungkinan dia akan mati semakin besar. Tetapi kalau misalnya batunya ini cepat-cepat diangkat, dia bisa nafas lagi. Nah, itu ada kemungkinan dia akan lebih bisa memperbaiki diri, akan lebih bisa hidup dibandingkan dengan kalau dia tertekan lama atau tidak mendapat oksigen dalam jangka waktu lama. Baik dok, terima kasih. Artinya ketika ini tidak segera tertangani masalah yang sampai sarafnya mati tadi, ya sudah ya dok ya? Ya sudah, betul. Ya sudah. Bahkan makanya kita bilang retina karena saraf mata yang tadi karena sakit gula darah ataupun dia karena stroke karena kolesterol, itu sebenarnya paling buruk adalah kebutaan kalau di mata. Dan ketika sudah terjadi kebutaan, kita nggak bisa apa-apa lagi. Itulah pentingnya waspada. Tadi di awal ya Mbak kita cerita ya, karena ketika kita waspada, kita nggak sampai ke ujung akhir dari perjalanan tadi mata yaitu kebutaan. Karena kita sebenarnya itu sesuatu yang sangat bisa dicegah. Sangat bisa dicegah nih ya Sobat Sehat, tadi sudah ditekankan oleh Dokter Ara nih Sobat Sehat bahwasanya ini kita bisa mencegahnya dan banyak orang nih dok di luar sana termasuk mungkin saya juga dan keluarga saya ketika ada menemui masalah-masalah mata kita tahu faktor risikonya apa lalu juga pasti solusinya adalah tambah vitamin A atau mungkin untuk merawat mata itu fokusnya kita ke vitamin A ternyata lebih dari itu ya dok ya gaya hidup pun juga demikian. Ya betul Mbak Gal. Karena sejauh ini kan memang mata itu biasanya semuanya hubungannya sama vitamin A. Bahkan orang-orang minus itu pasti tanya, kalau misalnya tambah vitamin A gimana dok? Misalnya anak saya nih ada minus, terus saya jusin wortel tiap hari lah dok, itu nanti bisa berkurang nggak dok minusnya? Semua pasti seperti itu ya. Memang vitamin A sesuatu yang dibutuhkan untuk mata ya, tetapi tidak semua penyakit, tidak semua kelainan pada mata obatnya itu vitamin A gitu istilahnya Mbak Galuh. Nah, Baik. kalau misalnya yang penyakit-penyakit yang tadi kita bahas itu kan bahkan sebenarnya orang nggak berpikir kalau itu penyakit yang bisa menyerang mata juga gitu, yang bisa pengaruhnya ke mata juga karena kan orang kencing manis kan ya sudah dia penyakitnya di gula saja di seluruh tubuh gitu aja. Kemudian kalau orang kolesterol, oh ya sudah orang kolesterolnya tinggi biasanya lehernya pegel-pegel kan kayak gitu doang. Tapi ternyata bahwa itu juga bisa masuk ke mata. Baik dokter Ara, terima kasih. Jadi memang tadi kan kita ngomongin orang yang sudah terkena diabetes atau mungkin kolesterol dok. Tetapi baiknya untuk kita nih, karena mungkin sobat saya sudah alhamdulillah lebih aware nih ya sobat saya dan lebih waspada juga. Lalu kapan dok kita harus cek mata nih atau kita harus cek mata rutin itu berapa bulan atau mungkin berapa minggu sekali dok? Wah, kalau berapa minggu sekali nanti saya sering ketemu sama Mbak Galuh di ruang praktek saya ya. Ya Mbak, jadi sebenarnya untuk jangka waktu pemeriksaan mata itu tergantung dari apakah orang tersebut ada resiko atau tidak. Ketika seseorang punya resiko tinggi untuk terjadi sesuatu, biasanya dia kontrolnya akan lebih rutin, lebih sering. Tapi kalau dia tidak ada kelainan apa-apa, akan lebih jarang. Nah, kita ambil misalnya pada pasien-pasien dengan minus aja. Pasien-pasien anak-anak dengan minus itu biasanya kontrolnya kita setahun sekali, apalagi yang minusnya dia masih terus nambah ya. Kadang-kadang setahun sekali kita minta kontrol, kita cek kacamata ulang. Tetapi kalau dia yang minusnya dalam 1 tahun terakhir dia stabil, mungkin kita bisa 3 tahun sekali, bisa 2 tahun sekali. Pada penyakit gula tadi juga sama kayak gitu. Dia kalau misalnya di fase yang aman, masih yang dia di fase awal, kita belum temukan komplikasi, itu bisa 1 tahun sekali untuk kita ketemu. Tetapi ketika dia sudah di fase-fase yang membahayakan, itu bisa 1 bulan sampai 3 bulan sekali. Tetapi untuk mungkin yang sehat-sehat semua ini ya, mungkin kita bisa cek setiap 3 tahun sekali, it's okay gitu. 3 tahun sekali ya dok ya, amin amin, semoga kita semua sehat dan sobat sehat, apakah Anda sudah pernah cek mata? Sebetulnya nggak apa-apa ya dok ya, kita cek mata dalam kondisi sehat-sehat saja tuh tidak apa-apa ya dok ya, It's untuk okay. kita tahu, it's okay. Oke dok, terima kasih banyak dokter Ara sudah diingatkan, dan karena sudah memasuki ke sesi kedua dok, kita izin jeda dulu sejenak,
kita akan mengistirahatkan mata sebentar dok ya sambil dengerin lagu yang sudah di-request oleh Dokter Ara nih Sobat Sehat. Dokter Ara terima kasih dan setelah ini mungkin kita akan satu persatu jawab dari pertanyaan dari Sobat Sehat yang bergabung melalui radio di WhatsApp maupun yang sudah bergabung melalui website atau di Zoom ini. Dokter kita izin dulu, kita rehat dulu sejenak Sobat Sehat untuk Anda tetap Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio. It's okay. Bingung gimana cara mendapatkan informasi kesehatan yang valid? Grup chat dan sosial media ramai dengan informasi kesehatan yang tidak jelas sumbernya. Raisa Radio hadir untuk menjawab pertanyaan Anda. Raisa atau Radio Indonesia Sehat merupakan radio komunitas berbasis digital yang dikembangkan oleh Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Berangkat dari niat untuk berbagi, Raisa Radio hadir untuk memberikan edukasi kesehatan secara menarik dan bermanfaat. Selain itu, Raisa Radio juga menyajikan informasi yang mendukung seputar perkuliahan. Melalui program acara yang dihadirkan, Raisa Radio memberi kesempatan para pendengar untuk bertanya langsung pada pakarnya secara interaktif. Raisa Radio dapat Anda nikmati di mana saja, kapan saja. Dengan cara mendownload aplikasi Raisa Radio yang tersedia di Play Store atau website di radioindonesiasehat.com. Siaran Raisa Radio dapat Anda dengarkan kembali melalui podcast kami di Spotify. Dapatkan informasi seputar jadwal program acara Raisa Radio melalui Instagram kami di @raisa_radio_ugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Punya pertanyaan seputar kesehatan tapi bingung nyari jawaban? Udah scrolling tapi ragu, bener nggak ya? Tanyakan langsung saja di acara Tanya Pakar. Baik Sobat Sehat, Anda masih di Raisa, Radio Indonesia Sehat, Healthy Lifestyle Radio. Masih di acara Tanya Pakar, Sobat Sehat, satu lagu tadi semoga mewarnai hari ini, di sore hari ini sambil santai meskipun lagunya agak-agak sakit gitu ya. All in Love Alone. Tapi semoga dapat menghibur Anda di edisi hari ini Sobat Sehat. Dan Tanya Pakar di kesempatan sore hari ini masih bersama dengan Dr. Iren Titin Darajati, spesialis mata atau Dr. Ara dari Departemen Kesehatan Mata FKKMK UGM. Kami aturkan terima kasih untuk Sobat Sehat yang sudah bergabung, sudah mengajukan pertanyaan ya. Yang belum boleh masih kami buka sampai dengan jam 4 sore di 0812 3239 7300 masih ada kesempatan. Baik, Dokter Ara masih oke, iya. Alhamdulillah, terima kasih Dok. Seru banget lagunya ya Dok ya. Lagi senang dengerin lagu itu ya Dok ya? Iya, lagunya meliuk-liuk gitu, tapi didengar nih. Meskipun lagunya agak-agak galau gitu ya Dok ya. Aduh, tapi Mbak Galuh jadi bocorin nih kalau yang request lagunya saya nih. Tidak apa-apa Dok. Ini memang sering di request juga, banyak yang suka lagi naik lagunya. Oke Dok, kita lanjut dan boleh kita akan bacakan satu persatu pertanyaan dari Sobat Sehat yang sudah menunggu ya Dok ya. Oke, siap. Ini Dokter Ara dapat salam dari para Sobat Sehat yang sudah hadir di radio juga. Ini ada salam sapa juga. Selamat sore Dokter Ara, terima kasih banyak atas informasinya. Perkenalkan, saya Ninis ini ya, Ninis
mau bertanya, mata keluar kotoran banyak setiap pagi itu kira-kira itu kenapa ya, Dok, ya? Terima kasih. Oke, Mbak Ninis, Bu Ninis. Tidak tahu umurnya ya soalnya ya. Selamat sore, Mbak Ninis lah biar kelihatan muda ya. Selamat sore Mbak Ninis, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk kotoran mata ya, kotoran mata itu sebenarnya berasal dari memang kotoran-kotoran yang masuk ke mata kita. Nah, secara otomatis sebenarnya tubuh kita itu membersihkannya dengan air mata. Salah satu fungsi dari air mata itu adalah sebenarnya dia membersihkan permukaan dari bola mata kita. Makanya kalau misalnya kita ada kotoran mata, itu kan ngumpul di tengah ya. Kenapa harus di tengah gitu? Kenapa nggak di pinggir? Kenapa nggak di mana gitu? Kenapa harus di tengah? Jadi di bagian tengah dari mata kita, kelopak mata kita itu sebenarnya ada lubang. Lubangnya itu sebenarnya adalah saluran pembuangan dari air mata. Jadi ketika air mata itu keluar, dikeluarkan oleh bola mata, kemudian dia membersihkan permukaan-permukaan mata kita, dia akan mengalir ke bagian tengah, kemudian dia akan masuk ke dalam lubang tersebut tadi. Nah, kalau misalnya kotoran mata itu hanya ada pada saat bangun tidur, berarti masih normal, itu masih oke. Tetapi kalau misalnya kotoran mata itu berlebih, kemudian dia ibaratnya kok kita baru bersihin sejam yang lalu, 2 jam yang lalu udah ada lagi, disertai mungkin warnanya kan biasanya kuning gitu ya. Kalau dia warnanya sampai hijau sampai kuning yang kental sekali, nah itu yang perlu kita waspadai. Jadi ketika dia kotoran mata hanya terjadi pada pagi hari, itu sebenarnya nggak apa-apa. Dia adalah proses dari mata untuk membersihkan diri dengan menggunakan air mata. Jadi ibaratnya dia kayak nyapu ya. Kalau kita nyapu pagi-pagi ya, sama berarti kayak mata nyapu pagi-pagi. Gampangnya gitu untuk analoginya. Jadi dia membersihkan permukaan mata dengan menggunakan air mata yang dia terkumpul di tengah karena memang saluran pembuangannya ada di tengah dari kelopak mata. Di sini kan? Nah, itu ada di situ dia lubangnya. Gitu. Artinya ketika banyak itu perlu dicek ya, Dok, ya? Iya, betul. Kalau misalnya dia kalau pagi hari saja kan berarti dia normal ya. Jadi dia hanya terjadi pada pagi hari. Kemudian setelah itu siang tidak terlalu banyak. Nah, kalau misalnya dia sudah kita bersihkan, pagi kan pasti kita bersihkan. 2 jam lagi sudah muncul dan kontennya atau jumlahnya, kuantitasnya banyak seperti tadi waktu awal. Nah, itu yang kita harus waspadai. Kok jumlahnya, kuantitasnya kok lebih, kemudian secara warna kok dia kok berbeda, kemudian disertai dengan gejala-gejala lain biasanya Mbak Galuh. Jadi kalau mata yang dia keluar kotoran yang merupakan suatu kelainan biasanya tidak berdiri sendiri, biasanya ada temennya atau bawa teman-teman lain pasukannya gitu. Biasanya ada mata merah atau mata yang gatel. Nah, itu biasanya ada pasukannya. Jadi kapan kita tahu bahwa kotoran mata itu aman dan tidak aman yang seperti tadi saya sebutkan. Oke, Gitu, baik. Mbak. Terima kasih Dokter Ara. Semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Ninis ya. Mm-mm. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mbak Mei Rahma. Terima kasih. Apa kabar ini Mbak Mei Rahma? Selamat sore dokter. Gejala-gejala mata yang bagaimana sih yang perlu kita waspadai ya dok? Apakah ketika mata terasa gatal itu adalah tanda dari adanya penyakit mata? Terima kasih dok. Silakan dok. Oke, selamat sore Mbak Mei Rahma. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan pada kami, meramaikan situasi pada sore hari ini bersama Mbak Galuh ya. Ya, Mbak Mei Rahma, jadi mata itu memang normalnya tidak gatal, gitu ya. Mata itu kan kita normalnya mungkin bahkan tidak terasa apa-apa pandangannya. Kalau kita bilang pandangannya normal, tidak ada rasa apapun, itu berarti suatu rahmat yang kita harus syukuri gitu. Karena berarti kita masih dalam kondisi sehat. Tetapi tubuh akan memberikan suatu sinyal kalau misalnya dia terdapat suatu kelainan, salah satunya adalah dengan rasa gatal gitu. Nah, rasa gatal sendiri bisa jadi dia bukan penyakit, tapi dia hanya suatu tanda. Misalnya, kalau mata itu kadang-kadang dia ada kelilipan, tuh, ada benda asing yang masuk. Kadang-kadang rasanya juga gatal, ganjel, nggak enak. Jadi itu kan sebenarnya bukan penyakit ya, itu hanya suatu pertanda, suatu warning sign, ada sesuatu nih yang nggak normal dengan matamu, seperti itu. Nah, tapi ada juga yang merupakan dia suatu tanda penyakit, yang paling sering kalau misalnya gatal itu terjadi berulang,
kemudian disertai dengan mata merah. Nah, itu mungkin suatu kumpulan gejala dari penyakit mata. Paling sering biasanya kalau misalnya dia gatal yang berulang dan juga disertai dengan mata merah, mungkin dia suatu tanda mata itu alergi gitu. Jadi alergi sendiri pun tidak hanya terjadi pada alergi makanan, alergi di kulit, ternyata mata juga bisa alergi juga loh gitu kan. Nah, cuman tandanya agak beda ketika di kulit dia bentol-bentol dan gatal. Ketika dia makan alergi makanan itu dia BAB-nya mungkin cair, kalau di mata dia tandanya adalah gatal disertai kemerahan pada selaput bening mata atau kita sebut sebagai konjungtiva seperti itu. Jadi kalau misalnya ada gatal pada mata, itu bisa menjadi suatu penyakit, bisa juga dia menjadi suatu warning aja, tanda warning. Misalnya dia pada tadi ada benda asing, atau bisa menjadi suatu penyakit. Jadi tidak selalu menjadi penyakit, tapi pasti ada sesuatu yang aneh di situ, Mbak Mei Rahma, yang Mhm. pasti. Terima kasih dok. Jadi perlu ya dok ya mengenali nih dan juga merasakan karena kadang di tengah-tengah kesibukan kita lupa untuk kita nggak terlalu menghiraukan apa yang dikatakan oleh mata kita begitu ya dok ya. Ada sesuatu loh sebetulnya tapi kadang kita cuek aja gitu ya dok ya biasanya. Ya. Dan ini selanjutnya dok, ini ada pertanyaan dari Ibu Setianingsih di Jogja. Selamat sore Dokter Ara dan juga Raisa Radio, menarik sekali topiknya sore hari ini. Saya ingin bertanya, apakah mata minus itu termasuk penyakit? Dan apakah penambahan tingkat minus itu karena adanya penyakit atau bagaimana ya dok ya? Terima kasih, sehat selalu dok. Oke, seperti yang kita tadi bahas ya Mbak Galuh Iya. ya, bahwa penyakit yang paling sering kita temui adalah salah satunya minus. Ini salah satu buktinya. Halo Bu, selamat sore. Moga-moga saya bisa membantu ya. Jadi mata minus itu memang suatu penyakit. Kalau di bagian mata kita menyebutnya sebagai suatu penyakit. Mata minus itu sebenarnya terjadi ketika panjang bola mata melebihi dari normal. Jadi ibaratnya kalau kita menonton dengan layar, harusnya layarnya itu 2 meter nih misalnya, sehingga gambarnya dia bisa tertangkap oleh layar. Nah layarnya ini mundur misalnya jadi 4 meter. Jadinya kan nggak nyampe bayangannya itu. Sama seperti itu di mata. Ketika dia bola mata itu lebih panjang dari seharusnya, maka bayangan yang harusnya tercipta itu tidak sampai ke dalam saraf mata, tidak sampai ke saraf mata, sehingga dia yang paling sering dikeluhkan adalah pandangan kabur. Nah, ketika dia minus itu masih terus bertambah, itu biasanya terjadi pada anak-anak muda ya, pada anak-anak yang masih berkembang, karena sebenarnya mata manusia itu masih terus bertambah panjang, masih terus bertumbuh sampai dia usia 20 tahun. Mhm. Sehingga ketika anak-anak itu didiagnosis dia ada mata minus atau myopia di usia dini, misalnya di usia 5 tahun, berarti dia masih punya waktu 15 tahun untuk dia bertambah minusnya. Karena itulah kalau misalnya anak-anak semakin dini kita diagnosis minus, biasanya minusnya semakin gede tuh. Dulu saya minusnya cuma setengah dok, tambah terus jadi minus 5 atau jadi minus 6 gitu. Nah karena dia waktunya semakin panjang kalau dia terdiagnosis semakin awal. Nah, kenapa dia bisa terjadi? Ada banyak hal. Yang pertama yang memang pertambahan ini ya panjang karena dia masih tumbuh, otomatis tumbuh pasti masih bertambah panjang. Itu yang pertama. Tetapi apa yang memacu dia tumbuh lebih cepat atau bertambah panjang lebih cepat? Yang pertama yang dari penelitian adalah kurangnya paparan sinar matahari ternyata. Jadi, Oh, jadi kenapa sinar matahari itu juga penting untuk mata ya dok ya? betul. Anak-anak zaman dulu kenapa nggak pakai kacamata Mbak Galuh? Sedangkan anak-anak zaman sekarang, anak SD pasti banyakan yang pakai kacamata daripada yang enggak. Itu karena anak-anak zaman dulu masih kenal mainan di luar. Mungkin zaman sekarang nggak ada yang main lompat tali ya, nggak ada yang main engklek, mungkin nggak ada yang main bentek. Zaman sekarang udah nggak tahu itu anak-anak zaman sekarang kan. Sekarang anak-anak sekarang taunya main kan game-game online yang ada di HP, yang ada di laptop, sehingga paparan sinar matahari terhadap mereka sangat kurang. Itu yang pertama dari penelitian. Yang kedua adalah memang gaya hidup, lifestyle. Seperti apa? Tadi kita lebih sering melihat dekat dibandingkan melihat jauh. Padahal dengan kita melihat jauh itu sebenarnya mengurangi resiko terjadinya pertambahan minus.
Nah, zaman dulu karena balik lagi ya, kita sering main di luar, kita melihat sesuatu yang jauh, itu membuat kita lebih terlindung dari minus dibandingkan dengan anak-anak zaman sekarang yang lebih sering mungkin di dalam ruangan aktivitasnya. Yang terakhir adalah pencahayaan sebenarnya. Ini sebenarnya lebih bagus yang zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu kan mungkin kalau kita udah nggak ngalamin ya Bapak Ibu kita pakai teplok gitu ya. Pencahayaan yang kurang ketika kita membaca ataupun ketika kita harus fokus terhadap sesuatu misalnya melihat layar, membaca. Nah, itu akan menambah juga resiko untuk pertambahan minus. Jadi kalau membaca disarankan adalah di tempat yang terang, pencahayaannya cukup, kalau bisa tidak di belakang dari atau tercipta bayangan karena badan kita, jadi dia harus benar-benar terkena di area yang mau kita baca, itu harus terang. Jadi ada 3 ya yang tadi berpengaruh ya, terutama sinar matahari, aktivitas luar ruangan atau melihat jauh, dan tadi pencahayaan dalam beraktivitas. Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Bu Setianingsih. Jadi memang minus ini merupakan penyakit ya dok ya, dan pertambahannya karena apa? Ada beberapa faktor tadi. Semoga menjawab. Terima kasih dok. Mungkin ini pertanyaan selanjutnya ini relate banget sama di era-era sekarang dari Mbak Fitriani Dwi Cahyani. Terima kasih banyak. Semoga sehat. Sore dok, di masa sekarang ini faktor eksternal yang mempengaruhi mata ada banyak seperti polusi udara ketika berkendara, blue light dari gadget dan sebagainya. Namun faktanya nih kita tidak bisa terhindar nih dok, karena memang harus selalu kita kesibukannya seperti itu polanya. Dan hal tersebut karena adanya tuntutan pekerjaan lantas, apakah ada tips agar faktor-faktor tersebut tidak membahayakan mata kita? Oke, terima kasih Mbak Fitriani ya atas pertanyaannya. Ya, itulah. Apalagi setelah masa pandemi tadi seperti saya cerita, kita mengenal enaknya ternyata rapat itu bisa sambil atasnya pakai baju bagus, bawahnya pakai celana kolor gitu ya. Atau misalnya ternyata rapat itu nggak usah keluar rumah, bisa di rumah aja. Sekolah itu ternyata nggak usah hujan-hujanan kayak sekarang pagi-pagi hujan sepatunya basah gitu. Ternyata nggak usah seperti itu, bisa loh gitu. Tapi itu juga membawa banyak dampak ataupun banyak perubahan di dalam tubuh kita dan mata kita. Nah, sebenarnya ketika kita tidak bisa menghindari sama sekali karena namanya tuntutan zaman, yang bisa kita lakukan adalah mengurangi. Nah, gimana caranya mengurangi resiko tersebut? Kita bahas satu persatu. Misalnya ketika tadi polusi udara ketika berkendara ya, misalnya kita naik motor tuh. Naik motor resikonya pasti memang kelilipan, atau kadang-kadang kalau misalnya yang rumahnya mewah-mewah, mepet sawah itu ya. Jadi nanti kalau sorean dikit banyak hewan-hewan yang terbang pasti kan, itu kadang-kadang juga banyak yang kemudian dia menjadi infeksi karena hewannya itu kena ke mata gitu pada saat kita naik motor. Berarti gimana pencegahannya? Mungkin kita bisa mengurangi resiko-resiko tersebut dengan menggunakan pelindung mata, apapun itu. Kacamata silakan. Atau ketika helm kan dia juga sebenarnya ditutup ya. Kadang-kadang walaupun kita kok jadi nggak kelihatan ya gitu kan. Nah, tapi itu sebenarnya juga ada fungsinya ketika kita pakai helm, kemudian ada kaca penutupnya, itu juga membantu kita untuk mengurangi paparan debu, untuk mengurangi kemungkinan hewan-hewan itu untuk menabrak atau merusak mata kita. Nah, jadi kita hanya bisa mengurangi kalau misalnya tentang yang paparan debu itu. Kalau misalnya tentang blue light nih, ini sebenarnya topik yang sering kita bicarakan tapi sangat menarik sebenarnya ya, karena banyak perdebatan. Sampai sekarang blue light itu masih menjadi perdebatan yang sengit karena belum ada penelitian yang benar-benar menyatakan iya gitu. Benar-benar menyatakan misalnya blue light itu merusak mata atau blue light itu bisa dihilangkan dengan ini gitu. Nah, sebenarnya blue light itu kan banyak terdapat di sinar matahari. Di sinar matahari itu paling banyak. Nah, sinar matahari blue light-nya itu memang bisa merusak retina apabila dia atau saraf mata apabila dia diterima dalam jumlah banyak. Hal itu yang membuat kita berhipotesis atau memiliki pemikiran karena kalau laptop itu juga ada blue light-nya, handphone itu juga ada blue light-nya, televisi itu juga ada blue light-nya. Kalau blue light dari matahari itu merusak mata, ada kemungkinan blue light dari laptop, dari HP, dari TV itu juga merusak mata. Tetapi yang belum kita pikirkan, yang belum kita lakukan penelitian lebih lanjut adalah dosisnya sangat berbeda.
Iya. Ya kan? Dosis blue light dari sinar matahari itu sangat berbeda dengan dosis blue light pada laptop, dosis blue light pada HP, dosis blue light pada televisi. Sehingga penelitian yang mengatakan kalau misalnya blue light dari TV, dari laptop, dari HP itu merusak mata tidak ada. Karena sampai sekarang eh, dosisnya itu sangat berbeda sehingga belum ada penelitian yang bisa membuktikan bahwa blue light yang dikeluarkan oleh gadget kita itu akan menyebabkan kerusakan pada saraf mata. Itu tentang kerusakan pada saraf mata. Nah, kalau misalnya kemudian ditarik lagi, kalau gitu bagaimana dengan kacamata anti radiasi? Pastikan seperti itu ya. Blue light adalah pasangannya kacamata anti radiasi nih. Betul, Dok, betul. Nah, sebenarnya kacamata anti radiasi sendiri dia adalah kacamata yang diberikan filter atau diberikan coating yang dia akan mengurangi paparan blue light memang. Nah, tetapi dia sendiri tidak bisa menghilangkan seluruh blue light yang dipancarkan baik oleh laptop, oleh HP ataupun oleh TV. Dan sebenarnya kalau kita bilang keuntungannya, karena tadi pun kerugiannya belum terbukti, jadi blue light itu yang dari gadget kita belum tentu merusak mata, sehingga keuntungan dari yang anti radiasi juga belum bisa kita buktikan dong gitu karena Aduh. kerugiannya aja belum pasti gitu, Oke. kelainannya aja belum pasti, keuntungannya Mungkin jadi untuk satu macam kacamata radiasi untuk blue light yang macam-macam pun juga beda-beda ya, Dok, ya? ya betul betul. Nah itu pun ada satu penelitian yang menyebutkan melihat bagaimana kalau misalnya kacamata kita berikan blue light, anti radiasi dan kacamata yang tanpa anti radiasi, kemudian dicobakan pada anak-anak dengan minus. Kemudian diukur minusnya gitu kan. Saya ada yang jualan nih katanya kacamata anti radiasi bisa mengurangi minus gitu kan. Nah, kemudian diukur antara keduanya baik anak yang menggunakan kacamata dengan anti radiasi dan tidak menggunakan kacamata anti radiasi. Ternyata pertambahan minusnya sama. Sehingga tidak berbeda bermakna antara keduanya. Tetapi mungkin rasa nyaman biasanya yang lebih dirasakan oleh pasien-pasien yang menggunakan kacamata anti radiasi karena dia secara otomatis karena ada filternya kecerahannya itu juga akan berbeda. Jadi mata itu lebih nggak capek itu saja. Tetapi untuk dia membuat minusnya berkurang, kemudian untuk dia menghilangkan kemungkinan rusaknya dari retina itu belum bisa kita pastikan sampai sekarang. Gitu. Terima kasih banyak, Dok. Ini mendapatkan informasi baru nih ya, Sobat Sehat kita semua, bahwasanya memang sebetulnya ya yang bisa kita lakukan saat ini adalah mengurangi ya, Dok, ya, sebisa mungkin dikurangi. Nah, mungkin ini terakhir, Dok, mungkin tips untuk para Sobat Sehat yang sudah menyimak sedari tadi, tips-tips untuk kita bisa merawat mata selain itu, selain tadi mengurangi, mungkin ada tips dari Dokter Ara yang ingin disampaikan oleh Dokter Ara untuk kita semua. Silakan, Dok. Oke, jadi kalau kita rangkum nih Mbak Galuh semuanya, bahwa mata itu berhubungan dengan seluruh badan kita. Selama badan kita sehat, kita juga berharap mata kita sehat. Jadi kalau saran dari saya adalah mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kalau misalnya dengan bertambahnya usia, mungkin ada baiknya kita mulai general check up ya. General check up itu menurut saya bukan suatu hal, kalau dibilang general check up itu kok mahal ya gitu kan. Tapi itu sebenarnya menurut saya lebih murah daripada ketika kita sudah jatuh sakit dan ketahuannya sudah di akhir sehingga membutuhkan pengobatan-pengobatan yang jauh lebih mahal. Jadi kalau saran saya dengan pertambahan usia mungkin sudah di atas 30 tahun ya. Sudah di atas 30 tahun itu mulai dilakukan general check up sehingga kita bisa tahu kondisi tubuh kita itu seperti apa. Dengan kondisi tubuh yang baik, semoga matanya tetap baik. Nah, kalau itu untuk pencegahan ketika kita ngomongin tadi yang penyakit degeneratif ya. Tetapi ketika kita kembali ke anak-anak, kemudian ke remaja, kita kembali ke booming myopia, bahwa mencegah balik juga lebih baik daripada mengobati. Caranya gimana? Tadi yang seperti saya paparkan, tolong kita kurangi untuk kita tahan sebanyak mungkin. Kalau misalnya gadget,
HP, laptop itu seperlunya saja. Dan kalau toh memang dibutuhkan dalam jangka waktu lama, jangan lupa, pasti dulu udah pernah nih, kita kalau Sobat Raisa yang sering dengar siaran mata pasti sudah tahu Rule of 20 juga nih pasti. Mbak Galuh juga pasti sudah sampai bosen ngomongin Rule of 20. Jadi Rule of 20 itu cara pencegahan yang terbaik untuk mengurangi miopia pada mata. Jadi pencegah lebih baik daripada mengobati. Itu slogan kita mungkin ya hari ini Mbak Galuh ya. Betul dok. Dan hari ini sobat saya kita sudah tahu caranya mencegahnya dari Dokter Ara. Terima kasih banyak dok sudah berbagi edisi hari ini. Semoga keberkahan dan juga kesehatan selalu menyertai Dokter Ara dan juga keluarga. Senang bertemu dengan Dokter Ara hari ini. Terima kasih dok. Terima kasih juga Mbak Galuh. Senang loh saya diundang lagi ke Raisa. Dok, ini izin akan kami rekam terus kami publish di Spotify, boleh ya dok ya? Boleh, silakan Mbak Galuh. Baik, terima kasih banyak Dokter Ara dan mohon maaf bila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Sobat Sehat, terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf untuk Sobat Sehat yang sudah mengirimkan WhatsApp namun belum sempat kami bacakan. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Terima kasih Sobat Sehat untuk Anda, Sobat Sehat yang baru saja mendengarkan. Tenang saja Anda tetap bisa mendengarkan kembali siaran ulang di edisi hari ini melalui podcast kami di Spotify kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Terima kasih banyak, semoga kita bisa sama-sama menjaga organ tubuh kita sebagai bentuk rasa syukur gitu ya, terutama mata kita juga. Terima kasih banyak Dokter Ara. Salam sehat dok. Salam sehat juga untuk Mbak Galuh dan semua Sobat Raisa dimanapun Anda berada. Terima kasih Dokter Ara dan Sobat Sehat, terima kasih. Saya Galuh pamit undur diri beserta dengan tim Raisa Radio. Terima kasih dan semoga kita bisa menikmati hari-hari kita dan juga menjaga kesehatan kita. Saya Galuh pamit undur diri. Tetap menyatu di Raisa Radio Indonesia Sehat. Selamat sore Sobat Sehat. Matur sangat dok. Sama-sama Mbak Galuh. Izin live ya Mbak Galuh. Dok, silakan. We used to hang around town pretty late. I spent the week thinking about our next day. It was easier then, so much easier then. Or like that time I picked you up outside of school. You said, screw my dad, I make my own rules. It was easier then, so much easier then. Take me back to those easy summer days when we stopped at nothing, babe. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us, they couldn't change us, they couldn't catch us if they tried. No, we didn't care at all about winter or spring or fall. We felt so alive, and girl, we were thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things. We just had one of those things. Ooh. I guess I've had some things to figure out, but now that I'm done, I'm full of doubt. Was it easy for you? Yeah, was it too easy for you? You used to say that you would always be mine, but you seem to be doing just fine. Now I think about you, I just can't seem to stop thinking about you. Take me back to those easy summer days when we stopped at nothing, babe. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us, they couldn't change us, they couldn't catch us if they tried. No, we didn't care at all about winter or spring or fall. We felt so alive, and girl, we were thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things. Stopped at nothing, babe. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us, they couldn't change us, they couldn't catch us if they tried. No, we didn't care at all about winter or spring or fall. We felt so alive, and girl, we were thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things.
just had one of those things. Yeah, we had one of those things. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Lifestyle Radio.